Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita ngabuburit bermanfaat pada sore hari ini menjelang buka puasa. Ada satu hal yang Star Lover Al-Maqalatul Ashiratuh, makalah yang ke-10 Anil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, bersumber dari Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala annahu qala, ia berkata, maktubun fit Taurati khamsatu ahruf, tercatat dalam kitab Taurat itu ada 5 huruf. Maksudnya ala jumalin, terdapat ada beberapa nasihat-nasihat itu. Innal ghunyata al-iktifa'a bin nafaqah, sesungguhnya kekayaan itu terdapat gitu fil qanaati, dalam menerima, ay ar-ridha bil qismati wa suqul qalbi inda adamil ma'lufat. Jadi kekayaan itu adalah suatu hal yang dapat kita capai dengan cara menerima dengan segala hal yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang kaya bukanlah orang yang banyak harta, tapi orang yang kaya hakikatnya adalah orang yang bisa menerima segala ketentuan atau menerima segala hal yang telah Allah tetapkan buat kita. Gitu. Dan itu masih bisa sedekah. Nah, itu adalah orang kaya tuh. Gitu. Jadi nggak semua orang kaya itu mampu sedekah, tapi yang pasti orang yang kaya itu adalah orang yang mampu sedekah. Jadi kekayaan itu bisa dicapai kalau kata Hasan Basri itu dalam qanaah. Semakin dia semakin dia menerima dengan apa yang dia punya pada hari ini, maka semakin kaya dia. Pak, masih ngajar di Teratai Putih? Udah nggak ngajar di Teratai Putih. Jadi semakin orang itu menerima dengan apa yang dia punya pada hari ini, maka dia adalah hakikatnya orang yang kaya. Gitu. Kenapa bisa dikatakan kaya? Karena ada sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Ada ketenangan hati, ada perasaan nyaman ketika punya uang yang Allah berikan kemudian kita terima, dan itu adalah bentuk daripada suatu privilege yang akan dipunya sama orang. Ya, jadi punya uang nggak punya uang, ketika hatinya stabil, normal gitu, itu suatu hal yang sangat luar biasa yang nggak semua orang punya itu. Nah, karena ada beberapa orang punya duit sekian khawatir, nggak punya uang pun juga berasa khawatir dan seterusnya. Padahal kan mengkhawatirkan masalah rezeki itu adalah suatu akhlak atau etika yang nggak baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kata Imam Hasan Basri mengatakan innal ghunyata fil qanaah, kekayaan itu terdapat pada sifat menerimanya kita, ikhlasnya kita, redanya kita dengan segala hal yang telah Allah berikan kepada kita. Dapat uang hari ini 10.000, dapat uang hari ini 100.000, kita syukuri, itu adalah hakikatnya orang yang paling kaya. Kenapa? Hakikatnya orang yang kaya itu tidak hakikatnya orang yang kaya itu pasti gampang memberi. Ya, makanya kita perhatikan banyak orang-orang yang mohon maaf ekonominya nggak terlalu bagus, tapi masih bisa peduli kepada orang lain, masih bisa peduli terhadap sosial, masih bisa berbagi. Itu luar biasa. Ya, sekarang di bulan Ramadan ada orang bagi-bagi takjil padahal dia bukan orang kaya.
Itu dia bukan orang yang punya banyak duit, bukan orang yang punya harta melimpah, tapi dengan kesederhanaannya itu dia bisa bersedekah gitu. Ditaruh korma dalam plastik, ditaruh aqua, dibagi ke orang jalanan. Wah, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Itu adalah bentuk daripada kekayaan sebenarnya. Jadi kekayaan itu adalah ketika kita mampu memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Itu hakikatnya orang yang paling kaya. Nah, selama ini kita selalu menganggap bahwa orang yang kaya itu adalah orang yang punya banyak harta. Padahal orang yang kaya adalah orang yang mampu memberikan apa yang dia punya pada hari ini gitu. Karena emang hadisnya begini, ayat Qurannya gini, lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu itu tidak akan dianggap sebagai orang baik gitu. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang kamu cintai. Nah, itu hakikatnya orang kaya doang yang mampu ngelakuin hal itu. Gitu. Hakikat orang kaya itu adalah orang yang tadi apa? Tadi mampu memberi kepada orang lain. Itu hakikatnya orang kaya. Dengan terima segala hal yang telah Allah tetapkan, Allah berikan kepada kita, hati kita tenang, nggak gusar, nggak gelisah ketika apa yang kita miliki hilang. Nah, itu adalah hakikatnya orang kaya. Wa inna salamata, dan kata Imam Hasan Basri melanjutkan, sesungguhnya keselamatan itu min afatil lisan, bahaya lisan gitu, fil uzlah, ya ketika nggak terlalu berkecimpung dalam kehidupan sosial. Ya, jadi keselamatan seseorang itu agar dia selamat daripada gangguan-gangguan manusia, agar tidak dengar omongan orang lain, tidak mendengar caci maki orang lain, tidak mendengar hal-hal yang negatif dari orang lain. Maka kalau mau selamat dari hal tersebut ya dengan cara uzlah. Apa itu uzlah? Ya, bergaul sama orang lain sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Jangan terlalu mengambil peran aktif dalam kehidupan sosial. Gitu. Karena terkadang kita ini masih belum sanggup untuk menerima caci maki orang lain. Kita masih belum sanggup menerima hinaan orang lain. Kita masih belum sanggup menerima hal-hal yang bersumber dari manusia. Gitu. Masih belum bisa menerima kita. Kita masih sering dendam, marah, ya kan? Masih sering menganggap bahwa diri kita ini adalah orang yang paling baik, kenapa saya dihina? Gitu. Masih suka begitu kita. Gitu. Namun dalam masalah uzlah ini adalah ada hadis mengatakan gini, al mukmin yang yukhalitun nasa, gitu, yang bergaul sama manusia, yang masih nongkrong gitu, wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar dengan semua dinamika yang terjadi di sana gitu. Nah, itu dia sabar caci maki, nggak baperan, lapang dada gitu. Maka itu ada afdalu, itu lebih baik minal mu'min, dari seorang mukmin la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, nggak gaul sama manusia dan nggak bisa sabar terhadap gangguan mereka. Nah, itu. Jadi kita lihat diri kita. Kalau kita adalah orang yang mampu, nggak baperan, nggak baper lah gitu, nggak baper dengan segala ceng-cengan tongkrongan, nggak baper dengan segala isi dinamika pergaulan, maka nongkrong lah kita. Gitu. Kenapa? Karena di situ pasti ada manfaatnya. Tapi untuk orang-orang yang nggak mampu nggak mampu mendengar cacian manusia, nggak mampu mendengar penghinaan manusia terhadap dirinya, ya maka lebih baiknya di rumah aja. Kenapa? Untuk menyelamatkan jiwa. Lagi-lagi di sini satu hal yang sangat luar biasa Islam ajarkan itu, kalau pengen punya jiwa yang selamat, kalau pengen menjadi orang yang hatinya tenang, maka ya udah jangan gaul sama manusia lah. Kehidupan sosialnya normal saja gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan diambil pusing begitu. Ya, kenapa? Karena ada beberapa orang itu yang mohon maaf mentalnya atau kejiwaannya ini nggak kuat gitu. Ada beberapa teman-teman kita, saudara-saudara kita ketika dicengin mentalnya jadi down dan seterusnya, hingga akhirnya ngebuat dia menjadi depresi dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang berbahaya juga pergaulan kalau misalkan mengarah ke sana. Atau yang disebut di zaman sekarang adalah pembulian. Ya itu, maka ya ahsan, lebih baiknya ya udah di rumah aja.
batasi pergaulan kita, jangan terlalu masuk dalam kehidupan sosial ke orang lain, jangan terlalu jadi orang yang maunya ngayap kemana-mana. Jadi ya udah cukup bergaul 1 2 3 orang aja teman kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita, untuk orang yang seperti itu. Namun kalau ada orang yang mampu menerima atau nggak baperan, nggak gampang marah ketika dia bergaul, dicengin sama orang nggak marah, nggak ngambek dan seterusnya, atau lebih lapang dada, gampang memaafkan orang lain, ya berarti asalnya nongkrong aja. Gitu. Jadi orang-orang yang nongkrong itu adalah harus orang-orang yang nggak baperan itu. Ya kalau dia baper ya berarti di rumah aja gitu kurang lebihnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan jiwa, gitu. Untuk menyelamatkan jiwa kita, untuk menyelamatkan mental kita, gitu ya. Ya kalau misalkan yang punya mentalnya yang gampang baper dan seterusnya, maka solusinya adalah ya cukup berteman dengan 1 2 orang saja. Jangan bergaul kemana-mana karena akan membahayakan buat diri kita. Gitu. Selamatan dari lisan manusia adalah dalam uzlah. Gitu. Oke, wa unnal hormata, dan sesungguhnya kemuliaan itu adalah di mana? Fi rafdi syahwati. Nah, ini dia. Kemuliaan seseorang itu bisa terdapat dalam Pak, aku alumni Terput Jakarta. Halo, sehat ya? Mudah-mudahan sukses selalu. Ya, saya udah gak diterput dari tahun kemarin. Tahun kemarin saya udah gak diterput. Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu, dan anaknya keturunan jadi keturunan yang soleh-soleh. Amin. Ya, kemudian kalau kata Imam Hasan Basri itu innal hurmata, kemuliaan itu, keagungan itu bisa didapatkan fi rafdi syahawati, ketika seseorang mampu menekan hawa nafsunya. Nah ini. Ya, sekarang ngajar di BPSK. Oh, Tirta, iya saya ingat. Iya, sekarang saya ngajar di BPSK. Di SMA saya ngajarnya. Tirta, sehat selalu Tirta ya. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah sama suaminya. Ya, jadi kemuliaan itu, kita lanjut dulu ya. Kemuliaan itu bisa didapatkan dengan cara menekan hawa nafsu. Ketika seseorang itu bisa menekan hawa nafsunya, itu luar biasa mulia. Ketika seseorang bisa menekan emosinya, itu dia orang mulia banget. Itu dia orang keren banget. Jadi orang yang keren tuh bukan orang yang pakai outfitnya mahal gitu, bukan. Dalam pandangan Imam Hasan Basri, orang yang keren itu adalah orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Nah, makanya ada namanya Ramadan. Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan di mana kita dilatih untuk menekan hawa nafsu kita. Ramadan adalah momentum untuk kita mendidik jiwa kita. Ramadan adalah suatu bulan yang sangat luar biasa agar kita menjadi orang baik. Jadi kalau Ramadan kita ini adalah orang baik gitu. Kalau Ramadan kita ini sekarang menjadi orang baik, insya Allah 11 bulan yang akan datang kita akan menjadi orang baik seterusnya. Jadi penentuan orang itu menjadi baik atau tidaknya di bulan Ramadan. Atau kita bisa katakan gini, penentu orang itu baik atau penentu seseorang itu menjadi baik atau tidak adalah bulan Ramadan. Karena kenapa? Salah satu faktornya adalah orang yang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang setan itu semuanya dibelenggu. Gitu. Maka sifat manusia itu yang asli itu. Gitu. Jadi sifat manusia itu aslinya itu terlihat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia masih suka marah-marah, di bulan Ramadan dia masih suka benci sama orang lain, di bulan Ramadan masih suka bongkar aib orang lain, maka hakikatnya itu bukan lagi gara-gara syaitan, tapi itu memang sifat asli itu orang, begitu. Maka kemuliaan, keagungan itu bisa didapatkan gitu dengan cara menekan hawa nafsu. Nah, Ramadan ini adalah momentum banget buat kita menjadi orang baik, buat kita menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bisa mengontrol emosi, lebih bisa mengontrol segala hal yang tidak baik dalam diri kita. Gitu. Nah, ini adalah Ramadan gitu. Nah, jadi kemuliaan itu bisa didapatkan dalam menekan hawa nafsu. Apa sih hawa nafsu? Hawa nafsu adalah suatu hal yang ingin kita kerjakan tapi lebih cenderungnya kepada sebuah keburukan gitu. Itu hawa nafsu tuh.
Jadi ketika kita ada dorongan untuk melakukan suatu perbuatan, tapi ini mengarahnya kepada suatu hal yang nggak baik, itu namanya hawa nafsu. Ya, makan pengen kenyang gitu, tapi itu hawa nafsu tuh. Ntar nih kita menjelang buka puasa nih, mau masuk iftar nih, kita mau masuk buka puasa. Ketika kita lihat banyak makanan depan mata kita, kemudian kita pengen memakan semuanya, maka itu adalah namanya hawa nafsu. Itu namanya hawa nafsu. Jadi semakin kita turuti hawa nafsu tersebut, maka semakin luas tuh hawa nafsu. Itu. Semakin kita turuti, semakin kita iyakan, semakin kita menganggap bahwa wah ini kayak kita kita makan aja semuanya, itu semakin nggak bagus tuh. Maka kalau ada Al-Imam Al-Ghazali itu dalam bukunya yang bernama Maraqil Ubudiyah, puasa itu Ramadan itu harus dibedakan dengan yang lainnya. Puasa itu harus berbeda dengan puasa yang lainnya. Bulan Ramadan itu harus berbeda dengan bulan lainnya. Jadi kalau misalkan bulan biasa gitu, selain Ramadan, kita itu sering makan sehari misalkan porsinya 3 kali, maka kan hawa nafsu kita akan terlatih untuk makan sehari 3 kali. Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Tarbiyahnya gimana? Maka kita harus makan itu ya jangan sampai 3 kali gitu. Ya menjadi turun jadi satu kali kayak sekarang gitu kan. Atau menjadi 2 kali kayak sekarang. Kan lebih menurun gitu. Atau biasa kita kalau lagi makan itu sehari atau satu porsi itu sekitar 3 sendok nasi atau 3 centong gitu. Maka di bulan Ramadan ini harus kita kurangin jadi 2. Jadi 1 gitu. Nah itu adalah bentuk daripada menekan hawa nafsu. Nah itu hawa nafsu tuh. Jadi kalau udah bicara hawa nafsu adalah suatu hal yang pasti nggak baik lah. Karena ada hadis gini, ada riwayat hadis mengatakan ala innal jannata huffatzul makarih. Sesungguhnya surga itu selalu dihiasi dengan hal-hal yang kita nggak suka. Gitu. Jadi hal yang kita nggak suka itu adalah surga. Ya sekarang kita ngabuburit pada sore hari ini gitu. Ini kan suatu hal sebenarnya dibilang enak ya enak, dibilang gak enak ya gak enak gitu kan misalkan. Kalau kita lebih milih untuk tidak stay misalkan di akun saya pada saat ini, ya itu kan lebih baik scroll yang lain gitu daripada ngeliatin saya atau mendengarkan saya ngomong pada saat ini gitu. Ya ketika kita mencoba untuk masuk ke dalam room live ini, kemudian mendengarkan beberapa nasihat-nasihat, mendengarkan obrolan-obrolan saya pada hari ini, ya berarti kan ada suatu hal yang mengganjal di hati kita. Kayaknya nih ntar habis kuota saya nih. Atau nanti jadi bosen lah mendengarkan ini aja, ada scroll lihat yang lain. Nah, itu kan termasuk bentuk daripada hal yang gak kita sukai gitu. Atau nanti terawih di hari pertama ramai, hari kedua ramai, hari ketiga mulai kosong. Nah ketika kita terawih itu adalah suatu hal yang yang tidak menyenangkan, dan itulah surga. Ya, dan itulah surga. Surga itu adalah suatu hal yang tidak enak. Itu wa innan nar huffat bisyahawati. Dan sesungguhnya neraka itu adalah suatu hal neraka adalah sesuatu yang dihiasi dengan hawa nafsu. Jadi apapun yang dihiasi dengan hawa nafsu namanya neraka itu. Cenderungnya ke arah sana. Jadi ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, ketika kita mulai nurut dengan hawa nafsu kita, ketika kita sudah mulai nggak menggunakan tolak ukur agama kita, jadi ikut hawa nafsu terus, maka itu adalah bentuk neraka. Nerakanya seorang dan bentuk sebuah kehinaan. Maka ketika meninggalkan hawa nafsu adalah sebuah kemuliaan, maka mengikuti hawa nafsu adalah sebuah kehinaan. Ketika kita ikut hawa nafsu, berarti dia udah hina aja gitu, nggak bagus gitu. Maka di bulan yang Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, kita coba untuk tidak mengikuti syahwat kita. Alhamdulillah sehat afiat. Semoga yang nanya kabar juga sehat afiat. Wa inna tamattu'a ay kamal al-intifa' fi ayyamin tawila fil akhirati wal jannah gitu.
Sesungguhnya senang-senang itu gitu. Senang-senang itu hanya bisa didapatkan di surganya Allah. Dunia itu capek Pak, beneran. Dunia itu capek bro. Kita hidup di dunia itu selalu dengar dengan caci maki orang, hinaan orang, jelek-jelek orang, buka aib orang, selalu dipusingi dengan dunia dan hal lainnya. Dituntut oleh Allah Ta'ala dengan dengan ibadah dan seterusnya. Maka itulah dunia. Makanya dunia itu bukan tempatnya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innamad dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu cuma terisi senda gurau, sama main-main tuh dunia isinya. Itu dunia tuh. Wa zinatun wa tafakhurum bainal amwali wal aulad gitu kan. Wa takatsurun fil amwal wal aulad gitu. Ya Allah dalam firman itu innamad dunya la'ibun wa lahwun. Dunia itu cuma tempat main-main. Dunia itu cuma tempatnya senda gurau. Maka jangan mengambil hati itu loh. Jangan mengambil hati terhadap dunia. Wa zinatu wa tafakhurun. Dan dunia itu tempatnya perhiasan, tempatnya bangga-banggaan, tempatnya sombong-sombongan. Itu dunia. Jadi kalau ngeliat orang sombong di dunia jangan heran. Gitu. Kalau ngelihat orang masih suka jelekin orang lain di dunia, jangan heran. Karena ini dunia. Gitu. Capek dunia gitu. Dunia itu tempatnya capek, tempatnya letih, tempatnya ujian, tempatnya bala, tempatnya musibah. Maka ketika kita hidup di dunia dengan segala konsekuensinya, ya kita harus terima itu semua. Itu dunia. Maka kalau ada orang bisa bersenang-senang di dunia, itu aneh. Aneh loh, suatu hal yang aneh. Gitu, nggak puasa di bulan Ramadan itu aneh. Sedangkan kehidupan kita ini ditujukan buat akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah. Allah ciptakan kita di sekarang ini maka untuk ibadah. Enggak puasa di bulan ini aneh. Kok bisa ada orang enggak puasa di bulan ini gitu? Itu bukan ya karena tuntutan kita tuh ibadah. Kita tuh dituntut sama Allah untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau ada orang bisa senang-senang hidup di dunia, itu aneh lah. Kok bisa nggak sholat, kok bisa nggak puasa, kok bisa nggak menjalankan perintah Allah, itu aneh. Kenapa aneh? Ya karena gitu. Karena bukan tempatnya kita untuk senang-senang. Kita tuh nggak terbebas. Kita tuh dengan semua amalan kita tuh bakal ditanya. Di dunia ngapain, kerjaan di dunia ngapain, apa yang dilakuin di dunia gitu. Di dunia dikasih mata dipakai buat apa, dikasih tangan dipakai buat apa, semua bakal ditanya nanti di akhirat kelak gitu. Makanya kalau bisa senang-senang gitu, ya senang-senang boleh lah, senang-senang boleh di dunia ini boleh senang-senang, tapi dengan alasan, dengan ketentuan adalah tidak meninggalkan aturannya Allah. Bebas kita mau ngapain di dunia bebas, tapi barometernya adalah, ukurannya adalah tidak melanggar hal yang Allah larang. Tidak menjalankan hal-hal yang Allah haramkan. Itu tuh tolak ukur mainnya di situ, tolak ukur mainnya. Maka yang harus kita terapkan di situ. Boleh kita senang-senang di dunia, boleh happy di dunia boleh, tapi dengan alasan tetap jalanin sholat, tetap ibadah kepada Allah, tetap menjalankan hal yang Allah perintahkan. Jangan sampai kita di dunia malah nggak ngelakuin hal baik. Maksudnya tamattu di sini apa sih? Tamattu di sini senang-senang tapi kita lupa sama Allah. Senang-senang tapi kita lupa sama Allah. Nah itu. Jadi sesungguhnya senang-senang itu bisa kita dapatkan, hanya hakikatnya kita dapatkan nanti di surga kelak. Jadi kesenangan itu akan kita dapatkan ketika nanti gitu. Kisi-kisi bukan saya yang bikin soal. Kisi-kisi bukan saya yang buat, saya buatnya soal STS. Gitu. Jadi itu tuh kesenangan itu hanya bisa didapatkan di surga kelak. Wa inna sabra, sesungguhnya kesabaran itu ala masyaqi ada'il awamiri wa tahammulil marazi wa anijtinabil manahi fi ayyamin qalilah. Sesungguhnya kesabaran itu hanya bisa kita dapatkan di sini. Di dunia itu tempatnya sabar.
Ya, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, di dunia itu harus banyakin sabarnya, banyakin tebelin sabar, bawa sabar puluhan karung gitu kurang lebihnya. Jadi ketika kita dicaci maki sama orang, sabar gitu. Agama itu ngajarin kita buat sabar. Berat emang berat. Makanya pahala sabar itu adalah pahala yang gak bisa dihitung. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan buat orang-orang yang sabar itu tanpa ada hitungannya. Jadi ketika Allah mau ngasih pahala buat orang yang sabar itu gak pakai hitungan. Gak pakai. Cuman emang sabar tuh berarti luar biasa. As-saumu nisfu sabri gitu. Sabar itu adalah sebagian, puasa itu sebagian daripada sabar. Nah, ini lagi puasa sekarang, kita sedang dilatih untuk sabar. Susah Pak, gimana caranya sabar? Iya susah emang. Susah. Saya pun mengakui itu sabar itu bukan suatu hal yang gampang. Gitu. Tapi tadi saya bilang puasa itu, Ramadan itu adalah bulannya tarbiyah. Bulannya pendidikan, bulannya untuk mendidik hati kita. Gitu. Untuk sabarnya gimana? Ya kan bukti sabarnya kita adalah kita nahan lapar, haus dari ba'da subuh sampai sekarang kita nggak makan dan minum. Itu bukti daripada untuk melatih kesabaran kita. Gitu. Bukti melatih kesabaran kita. Ketika kita semakin sabar, ya semakin mulia kita. Dan tadi saya bilang sabar itu berat. Jangan bilang sabar itu enteng. Sabar itu ada batasnya, nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena kita harus mencoba untuk melatih diri kita untuk sabar dengan segala caci maki manusia. Gitu. Sabar dengan beratnya menjalani perintah Allah. Sabar. Kalau bicara enak banget orang di luar sana. Gitu. Tempo hari saya ketemu orang, saya lagi pergi gitu mau pergi keluar, lagi bawa motor, ada orang, sekumpulan orang lagi nongkrong, terus saya lagi ngopi, ngerokok gitu, nyemil gorengan, enak banget gitu. Ya kalau bicara enak itu suatu hal yang sangat enak banget. Di bulan Ramadan dia bisa makan itu tuh enak gitu. Kita tuh nahan lapar dari ba'da subuh sampai sekarang tuh beratnya luar biasa gitu. Jadi nggak mudah gitu menjalankan perintah Allah tuh, harus ada ilmunya. Belum nanti habis buka puasa kita terawih kan, terawih terus berjalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek emang gitu, capek banget, capeknya luar biasa. Ayo sehat selalu ya Bang Nay. Amin Bang Nay juga sehat selalu. Pak Ustadz, apa bedanya buka puasa Allahumma laka sumtu sama zahabaz zama'u? Ini sebenarnya sudah sering dibahas sama para guru-guru kita gitu, para kiai-kiai kita. Karena kalau dalam doa tuh kiai saya selalu ngajarin doanya itu baca dua doa tersebut, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabaz zama'u wa btalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah gitu. Nah itu dibaca doanya sebelum buka, sebelum minum. Ya sebelum minum baca itu doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabaz zama'u wa btalatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah. Ya itu perbedaannya di situ. Jadi dibaca doanya sebelum berbuka, bukan setelah berbuka. Gitu. Kalau bicara riwayat itu dua-duanya dari riwayat hadisnya. Itu kalau ulama-ulama kita ngajarin kita buat gabungin dua doa tersebut. Jadi kalau doa buka puasa nanti baca itu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajr insyaallah gitu. Itu ya. Jadi berat tuh. Jalanin ibadah tuh berat. Wa tahammul marazi. Itu sama. Menerima gangguan manusia itu berat gitu. Menerima gangguan manusia itu berat. Kudu sabar di situ kita, gedein sabarnya. Jadi orang yang ada namanya orang halim
Halim itu bukan Halim Perdana Kusuma, bukan. Orang halim, orang bijak gitu. Orang halim itu adalah orang yang mampu ngelawan tapi dia nggak ngelawan, namanya halim dia. Gitu. Ketika dia marah, kemudian dia nggak luapkan kemarahannya, maka dia adalah orang yang halim. Wa anijtinabil manahi, ya, dan sabar juga dalam apa? Dalam ijtinabil manahi. Dalam apa namanya? Menjauhkan segala hal yang Allah larang. Ya. Wah, Allah apa namanya? Kullu ibnu Adam khata'un gitu. Semua manusia itu ngelakuin salah. Gitu. Semua manusia tanpa terkecuali. Nggak ada manusia suci, nggak ada manusia yang bersih daripada dosa, nggak ada. Semua manusia ngelakuin dosa. Namun wa khairul khata'in, sebaik-baik pelaku dosa, sebaik-baik orang yang ngelakuin salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang mengakui kesalahannya, orang-orang yang bertaubat. Nah, bertaubat itu kan ada syaratnya. Yang pertama adalah al-i'tiraf. Itu yang pertama, mengakui perbuatan dosanya, itu yang pertama. Ya. Ada i'tiraf, ada pengakuan dulu. Yang ketiga ada namanya an-nadam, yang kedua namanya an-nadam. Menyesali dengan perbuatan yang sudah kita lakukan. Itu syarat taubat itu. Ya, kalau ada ayat Quran itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Nah, taubat itu hakikatnya kayak gimana gitu? Taubat itu hakikatnya syaratnya apa? Taubat nasuha itu kayak gimana sih gitu? Ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui perbuatan dosa kita. Ketika kita sudah mengakui dosa kita, maka itu adalah syarat pertama kita untuk bertobat nasuha kepada Allah. Yang kedua ada namanya an-nadamu, menyesali dengan dosa yang telah kita lakukan. Menyesali. Yang ketiga ada namanya al-azmu, bertekad alla ya'uda ilaiha, tidak ngelakuin dosa itu lagi. Jadi 3 tuh syaratnya. Pertama, dia harus mengakui dosanya. Nah, ini yang paling berat. Paling berat itulah mengakui dosa. Bahkan apalagi kalau dosa-dosa yang sudah dinormalisasikan. Wah, berat itu mengakui dosanya. Karena banyak orang yang lain yang ngelakuin hal tersebut, dia menganggap bahwa dia tidak ngelakuin dosa. Nah, ini yang berat. Maka yang pertama adalah i'tiraf, mengakui dosanya. Yang kedua an-nadam, sesali. Gitu. Kalau kita nggak ngakuin, kita nggak bakal menyesal. Karena pintu pertama adalah akui dulu dosa kita, baru kita sesali dosa kita. Setelah sesali, baru kita bertekad agar tidak ngelakuin dosa itu lagi. Bagaimana kalau misalkan masih ngelakuin dosa itu lagi? Ya taubat lagi. Ya, itu lo kan taubat sambal namanya, nggak taubat sambal. Allah tuh maha penerima taubat. Nggak ada tuh istilah taubat sambal. Nggak ada. Emang Allah perintah, ya taubat sambal maksudnya gimana sih? Iya salah lakuin lagi gitu. Kalau kita ngelakuin maksiat ya taubat lagi, ngelakuin maksiat ya taubat lagi. Jangan pernah berhenti taubat. Jangan pernah. Kita nggak pernah tahu kapan pintu taubat Allah dibuka. Kita nggak pernah tahu kapan Allah ngampunin dosa kita. Boleh jadi ketika satu titik kita ngelakuin kemaksiatan, kita taubat kepada Allah, ya akhirnya apa? Allah merubah semua sikap kita yang tadinya nggak baik jadi baik semua. Gitu. Nah, makanya sabar anijtinabil manahi itu berarti luar biasa. Bersabar dengan segala hal yang Allah larang itu berat. Gitu. Nah, itu hanya terjadi di mana? Di dunia. Sabar itu terjadi di dunia. Kalau senang-senang adanya di akhirat, berarti sabar itu adanya di dunia. Nah, kalau kesimpulan dari nasihat Imam Hasan Basri pada sore hari ini, beliau bilang kekayaan itu hanya terdapat dalam menerima. Semakin sering kita menerima, maka semakin kaya kita. Gitu. Dan keselamatan dari lisan manusia itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita tidak terlalu bergaul dengan manusia. Semakin kita bersandar sama manusia, maka akan semakin sakit hati kita. Semakin kita Waalaikumsalam. Semakin kita sering berkecimpung sama manusia atau bersandar sama manusia, berharap sama manusia, maka akan semakin sakit hati kita. Amannya apa? Amannya coba sekarang batasi pergaulan kita terhadap manusia.
batasi pergaulan kita kepada orang lain. Mungkin itu bisa menyelamatkan kita. Kemudian lebih Dika udah mau aja. iya, ini udah mau selesai. Ini ntar bawa ke depan. Dan kemudian yang ketiga, Nanti habis makanannya. enggak lah. Nanti nggak habisin mau. Ya udah habisin aja sana. Maaf. Masih. Udah, ini udah mau selesai. Wa innal hurmata, dan sesungguhnya kemuliaan itu bisa didapatkan ketika kita bisa menekan hawa nafsu. Ya kan? Kemudian kesenangan itu hanya bisa terjadi di akhirat. Kesenangan itu hanya terjadi di akhirat saja. Kesenangan itu hanya terjadi di akhirat. Dan yang terakhir adalah sabar itu hanya terjadi di dunia. Maka yang terakhir ini yang paling kita sholatin. Banyakin sabar di dunia. Banyakin. Anak saya cakep kan? Anak saya cantik kan? Cantik sekali. Nah, jadi kesabaran itu hanya di dunia. Mudah-mudahan manfaat. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan taufik kepada kita agar kita bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini, bisa kita manfaatkan buat beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya, dan insya Allah besok kita ngabuburit bareng lagi ya, kita lanjutin obrolan kita lagi. Kalau mau nanya pun silakan nanya, nggak apa-apa ya. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Dadah. Selamat berbuka semuanya. Terima kasih banyak sudah gabung, udah ngobrol.